Kau pernah mikir gak sih kenapa bisa ada orang yang ngerampok dan melakukan kriminalitas sangat parah, jahat? Kenapa ya? Hai, saya Dola Felicia Pukyat yang biasa dipanggil Civelis. Kamu ada di channel yang membahas mengenai woman cycle, yoga, dan bisnis. Kamu dan saya harus dalam keadaan sehat ya. Oke, jadi dulu aku pernah bertanya, kenapa ya ada orang yang culas, curang, kemudian melakukan kejahatan yang sangat parah, yang membuat debaran jantung rasanya gimana gitu ya, apalagi setelah aku jadi mama. Apalagi kalau kamu juga sudah jadi orang tua dan punya anak-anak kecil yang lucu dan sehat. Waktu SMP, SMA, aku tuh berpikir kenapa sih sampai ada orang yang tega gitu ngebunuh orang tuanya hanya karena tidak dibelikan motor, hanya karena nggak bisa atau tidak mau memberikan uang, ya kan? Terus sampai ada kejahatan amit-amit yang apa ya, memperkosa, melecehkan dan lain sebagainya, terus sampai kadang-kadang menghilangkan nyawa. Ya, mari kita berdoa buat generasi anak-anak kita, gitu ya, generasi kita dijauhkan semua dari hal-hal yang seperti itu. Amin. Nah, jadi aku itu pernah datang ke satu daerah di mana ya? Ya di salah satu daerah di Sumatera, kota kecil gitu. Waktu itu KKN sekaligus nganterin saudaraku. Nah, jadi ada 5 pemuda itu ditembak mati semua karena dia melakukan begal dan menghabisi nyawa korbannya. Terus mother is always be mother, setuju nggak ya? Nah, aku agak-agak melo sih hari itu. Sang ibu, jadi 5 pemuda ini aku lupa deh yang mana, tapi ada 3 ibu, benar, 2 ibunya aku kayaknya nggak terlalu inget mereka di mana. Aku dan beberapa temanku punya kesempatan buat ngobrol dengan para ibu tersangka itu yang udah ditembak mati. Akhirnya ngobrol, ku pancinglah bagaimana proses hamil dan melahirkan sang ibu. Yang terjadi adalah ternyata si sang ibu mengalami amat sangat trauma dalam persalinan. Selama hamil disakiti suaminya. Ya namanya orang, who knows gitu kan pribadinya. Ya mungkin ada yang selingkuh, ada yang kasar main tangan gitu kan. Mereka pulang dari ladang terus terjadi cekcok mulut, atau mungkin ada yang belum siap gitu karena sebelum hamil yang anaknya jadi tersangka itu dia sudah pernah hamil dulu dan ternyata misalnya anaknya meninggal dan dia belum siap tapi ternyata udah hamil lagi gitu. Nah, sang ibu mengatakan ketika hamil itu banyaklah terjadi perjuangan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu hamil, di mana namanya di daerah belum meratakan pembangunan gitu, vitamin dan informasi nggak seperti sekarang yang bisa dengan jempol doang bisa dapat informasi, atau ya pokoknya kita bisa dapat informasi tentang kesehatan janin, tentang vitamin-vitamin atau makanan yang harus kita minum gitu. Nah, apalagi pada tahun itu lebih terkenal dengan dukun bayi. Nah, secara pribadi aku sangat menyenangi dukun bayi dalam kapasitas pekerjaan mereka. Nah, balik lagi ternyata pada saat melahirkan, karena itu di desa dan zaman dulu belum ada tenaga kesehatan profesional misalnya seperti dokter atau bidan. Kalaupun ada itu jauh banget. Jadi yang membantu adalah warga sekitar dengan dukun bayi. Nah, ternyata pada saat mau melahirkan perutnya ditekan. Ya dong, padahal perut ditekan itu kan bisa punya berbagai faktor minus. Misalnya plasenta pecah atau tidak utuh keluarnya, tali pusar, dan juga si sang ibu pasti kesakitan. Nah, yang aku ingat sih 3 ibu itu ya, mayoritas ceritanya tentang seperti itu. Nah, sehingga si sang ibu menjadi
terbuka pikirannya, oh ternyata karena kehamilan, proses hamilnya penuh dengan ups and down, dan melahirkan juga seperti itu, ya sudah, akhirnya si anak-anaknya ini, maaf, bertindak kriminal. Ya, jadi sangat ada hubungannya apa yang terjadi ketika hamil, ketika melahirkan, pada sikap dan pribadi sang anak. Mungkin dari orang 3 itu mungkin buat kamu yang lagi nonton ini berasa, kurang banyak contohnya Civel gitu kan. Oke. Silakan search di Google dalam hal ini untuk data ya. Kalau untuk misalnya membahas mengenai hal yang lain, aku emang setuju nggak selalu compare atau membandingkan dengan Google. Tapi untuk data silahkan, itu hanya sebagai pintu masuk untuk, oh iya toh ternyata itu ngefek banget. Jadi ada satu negara yang aku lihat di Google, di mana tingkat SC-nya sangat tinggi, yaitu Brasil. Ya. Sampai mereka itu punya fasilitas atau servis atau jasa di rumah sakit atau klinik, pokoknya tempat lahiran yang menyediakan pesta gitu. Pesta untuk nyambut bayinya, karena biasanya pilih tanggal, padahal sesar pilih tanggal itu sangat berbahaya. So, aku langsung kayak, oke, Brasil itu tingkat kriminalnya tinggi banget loh. Ya, mulai dari bandar narkoba dan lain-lain. Ya, you know what? Karena itu, karena melawan kehendak Tuhan, karena nggak menunggu matang dulu bayinya baru dilahirkan. Seperti buah tuh, kalau duren, mangga aku pernah makan, jatuh langsung dari pohonnya, itu jauh lebih enak, lebih ranum. Sama bayi kita juga harus matang dulu baru lahir. Apalagi di zaman sekarang, di mana penyakit itu menyerang paru-paru dan imun tubuh kita. Kalau dia dilahirkan tidak cukup umur, menurut kamu berbahaya apa enggak? Sangat berbahaya loh. Malah masuk amit-amit NICU, neonatal ICU. Oke lah, mungkin kamu punya biaya buat itu. Tapi percaya deh, ketika kita sudah jadi mama dan kita lihat bayi kita, terus kita harus pisah karena bayi kita di NICU dan kita udah pulang, kita harus bekerja keras kasih ASI ke bayi kita, itu membuat produksi ASI seret, dan itu sangat mempengaruhi mental. Itu kena mental banget. Pastilah seorang mama yang waras dan bijaksana mau dekat melindungi bayinya. Kenapa? Karena kita mamalia, ya. Nah, jadi pesanku adalah lahirkan, pelihara, dampingi, sayangi generasi kamu untuk menjadi generasi yang memang berkualitas, bukan hanya soal materi, tetapi juga fisik dan psikis. Artinya bakti pada orang tua, kemudian memahami ritme tubuh, juga memahami ritme kita sebagai manusia, apapun agama dan sukunya. Dimulai dari dalam rahim. Rahim kita itu kecil loh, di bawah pusar. Ini mungkin ada gambar yang aku kasih lihat ini. Ya, aku ketika aku melakukan beberapa pose yoga atau semedi, aku bisa ngerasain denyutan rahimku dan aku berterima kasih banget. Jadi jangan pada saat udah 9 bulan, udah hamil gede baru ini. Kalaupun kamu menemukan video ini ketika usia kandunganmu sudah besar, tenang, nggak ada yang telat ya. Belajar terus. Kalau kamu mau kontak aku, silakan anytime ya. Nah, bahkan kalau kamu lagi program hamil, kamu itu harus sayang sama rahimmu. Oke? Kenapa? Karena itu organ yang paling suci. Semua kehidupan di dunia ini dimulai dari dalam rahim. Jadi ada analoginya, Bapak angkasa, Ibu pertiwi, anaknya bumi. Sehingga Bapak itu mengayomi gitu ya, ibu itu menjaga gitu kan, menyayangi bumi ini. Nah, sehingga Anda, kamu dan suami juga harus melakukan itu. Papanya mengayomi, mamanya menyayangi, sehingga tercipta anak yang berkualitas, sehat fisik dan psikis, anak yang ceria gitu kan. Nah, sehingga semua sehat, bumi kita juga sehat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Aku berharap video ini bisa membuka pikiranmu. Terima kasih, saya Civelis.
Dadah.